Saya Robertus Dimas Febrian dengan NIM 1119061 ingin mempresentasikan hasil analisis saya tentang laporan valuasi sekuritas. Topik yang akan dibahas adalah materi tentang gabungan materi investasi dan sekuritas yang sudah dipelajari selama semester ini. Gabungan dari beberapa materi yang terdiri dari analisis makroekonomi, kemudian analisis industri, analisis bisnis dan kinerja perusahaan, dan yang terakhir analisis valuasi saham. Perusahaan yang saya analisis adalah perusahaan dari industri pertambangan, yaitu PT Bukit Asam Tbk atau PTBA. PT Bukit Asam Tbk adalah anak perusahaan Inalum yang berfokus pada pertambangan batu bara yang didirikan pada tahun 1950. Tinjauan makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi global. IMF memproyeksikan ekonomi dunia mulai pulih meski pandemi virus corona COVID-19 masih berlangsung. Ekonomi dunia diperkirakan tumbuh sekitar 5,9% pada 2021 dan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 4,9% pada 2022. Kemudian ekonomi nasional. Kinerja perekonomian nasional terus mengalami perbaikan. Berhasilnya penanganan COVID-19 di Indonesia, menurut Menku Sri Mulyani, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 tahun 2021 menjadi 4,5%. Sementara pertumbuhan untuk keseluruhan pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh sekitar 4%. Kemudian perkembangan bursa global. Bursa saham Amerika Serikat turun. Dow Jones melemah di 0,17%, S&P 500 melemah di angka 0,84%, dan Nasdaq melemah di 1,92%. Kemudian perkembangan bursa Indonesia. IHSG ditutup melemah 0,69% ke posisi 6.358,50 pada Jumat 3 Desember 2021. Mata uang rupiah mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat pada 3 Desember 2021 sebesar 0,15%. Tinjauan industri pertambangan. Tinjauan industri pertambangan di dunia dikuasai oleh dua negara, yaitu Tiongkok dan India. Namun Indonesia mengungguli di bagian ekspor nikel di angka sekitar 37,2%, diikuti oleh negara Filipina di posisi kedua dan Zimbabwe di posisi ketiga. Kemudian untuk Indonesia sendiri, industri pertambangan menjadi ekspor utama bagi bangsa Indonesia pada tahun 2021. Ekspor industri pertambangan meningkat sekitar 51,58% dari periode yang sama tahun 2020. Hasil tambang yang paling banyak diminati adalah batu bara dan gas alam. Negara ekspor terbesar untuk batu bara adalah Cina dan untuk gas alam adalah Singapura. Selanjutnya, sejarah perusahaan PT Bukit Asam Tbk. Pada tahun 1950, pemerintah mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam atau PN-TABA. 1 Maret 1981, PN-TABA kemudian berubah status menjadi PT dengan nama PT Bukit Asam atau yang sekarang dikenal PTBA. Untuk meningkatkan pengembangan industri batu bara di Indonesia, pada tahun 1990, pemerintah Indonesia menetapkan penggabungan Perum Tambang Batu Bara dengan Perseroan. Pada 23 Desember 2002, PTBA mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia
dengan kode perdagangan PTBA. 29 November 2017 menjadi catatan bersejarah PTBA saat menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa dengan agenda utama yaitu persetujuan perubahan anggaran dasar, kemudian persetujuan pemecahan nominal saham atau stock split, dan perubahan susunan pengurus perseroan. Struktur pemegang saham PTBA. Struktur pemegang saham PTBA dimiliki oleh PT Indonesia Asan Aluminium sekitar 65,93%, kemudian publik 33,78%, dan saham treasury PTBA 0,29%. PT Indonesia Asan Aluminium memiliki sekitar 7 miliar lembar saham, publik memiliki sekitar 3 miliar lembar saham, dan saham treasury PTBA memiliki 33 juta lembar saham. Penerbitan hutang jangka panjang dan pendek. Hutang jangka pendek dan panjang PTBA pada kuartal 3 tahun 2021 dengan total sebesar 11.167.411. Hutang jangka pendek sebesar 6.373.969 dan hutang jangka panjang sebesar 4.793.442. Ini adalah hasil analisis yang sudah saya lakukan. Rasio likuiditas dari tahun 2016 hingga 2019 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hasil persentase current ratio dari 2016 hingga 2019 naik sebesar 28,12%. Pada tahun 2020 menurun sekitar 34,66%. Hal ini disebabkan karena naiknya aktiva lancar dan hutang lancar. Pada tahun 2020, aktiva lancar dan hutang lancar mengalami penurunan. Quick ratio mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga 2020 sebesar 28,11%. Dari perhitungan solvabilitas, debt to asset ratio mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 13,61%. Hal ini disebabkan naiknya aktiva dan hutang. Debt to equity ratio mengalami fluktuasi dari 2016 hingga 2020. Inventory turnover tahun 2016 hingga 2019 hampir sama. Hal ini disebabkan aktivitas penjualan persediaan barang dagangan dapat dikatakan efektif karena mengalami peningkatan. Tingkat profitabilitas ROI dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami penurunan, sedangkan ROE mengalami fluktuasi. Hal ini berarti kondisi profitabilitas perusahaan PTBA masih belum stabil. Kemudian valuasi saham PTBA. Ini adalah data yang sudah saya analisis. Sell per share atau SPS yang under value atau murah karena memiliki harga wajar 3.094 lebih besar daripada harga pasar 2.180. Berarti PTBA memiliki pendapatan yang tinggi pada setiap kuartal 1. Kemudian price earning ratio atau PER yang murah atau under value karena harga wajarnya lebih besar daripada harga pasarnya, yang berarti PTBA memiliki harga saham yang lebih murah dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Dan yang terakhir, PTBA memiliki price book value atau PBV yang under value karena harga wajarnya lebih besar daripada harga pasar. PBV PTBA lebih kecil daripada industri pertambangan yang sejenis. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil analisis di atas, saham PTBA termasuk dalam area buy atau beli setelah melakukan
beberapa analisis seperti kinerja perusahaan dan valuasi saham relatif dengan perhitungan sales per share, price earning ratio atau PER, dan price book value. Ini adalah daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.